feel it wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer every time. Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda Scoopy terbaru 2021 Stylish Matte Brown. Bicara soal harga, untuk Scoopy Stylish Matte Brown ini dibanderol di 21 jutaan untuk OTR Bekasi. Dan Stylish ini adalah salah satu versi tertinggi dari Honda Scoopy terbaru 2021. Jadi untuk versi tertingginya itu ada Stylish dan Prestige. Jadi ada dua versi yang sudah keyless atau smart key. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya dari bagian batok kepalanya. Untuk Scoopy terbaru ini di bagian batok kepalanya itu tampak terlihat unik. Dia bentuknya bulat, menggunakan paduan warna antara brown di bagian ring panel meternya. Kemudian di bagian batoknya menggunakan warna hitam, terdapat striping bertuliskan Honda di bagian depan. Untuk warna bagian depannya full brown. Brownnya ini matte ya, jadi bukan glossy. Dia warnanya doff, gelap seperti ini, dibalut dengan stripping di bagian fairingnya, ditarik hingga ke bagian bawah menggunakan paduan warna abu-abu dan kuning brosis. Kemudian turun di bagian bawahnya kuning lagi. Ini dia. Kemudian untuk bagian headlampnya, Scoopy ini menggunakan headlamp LED, dan LED-nya ini menggunakan LED projector brosis. Jadi bisa dibilang Scoopy ini adalah motor matic pertama di Indonesia yang menggunakan lampu LED projector. Di bagian sampingnya terdapat ring DRL yang melingkar berwarna putih ketika menyala. Kemudian di bagian luarnya lagi ada ring berwarna chrome, terdapat tulisan Scoopy di bagian bawahnya. Untuk posisi sennya, dia terpisah dengan headlampnya, berbeda dengan generasi sebelumnya yang dia menyatu. Untuk generasi terbaru ini, dia sennya terpisah menggunakan bohlam biasa. Dan pada bagian mikanya terdapat tekstur seperti ini, yang semakin mempermanis tampilan dari lampunya sendiri. Kemudian untuk dudukan plat nomor, tepat berada di bawah headlampnya di sini, menggunakan bahan besi berwarna hitam. Turun lagi ke bagian kaki-kakinya. Nah, untuk bagian spakbornya menggunakan warna full coklat. Bentuknya memang unik banget, tampak terlihat sangat gambot. Kemudian di bagian suspensi depan menggunakan teleskopik shocknya berwarna silver. Kaliper merek Nissin, satu piston. Tentunya bagian pengereman depan sudah dibekali dengan disc brake. Ukuran ban depan 100/90 ring 12 tubeless. Jadi velgnya ini ringnya kecil tapi bannya gambot. Jadi tampak terlihat unik. Dan untuk versi Stylish ini di bagian velgnya tidak menggunakan warna hitam, menggunakan warna silver. Begitu juga dengan shocknya. Naik ke bagian kokpit untuk melihat tampilan speedometer atau panel meternya. Jadi untuk speedometernya menggunakan paduan antara analog dengan digital. Di bagian kecepatan menggunakan analog, sedangkan untuk beberapa indikator seperti indikator jam, kemudian oil change, kemudian ada indikator bahan bakar, odo, dia menggunakan digital di bagian bawah. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri di bagian panel meternya itu lengkap brosis. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, dia ada jam, kemudian ada indikator oil change. Jadi kita bisa menjadwalkan kapan harus ganti olinya. Dan di bagian bawahnya di sini terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian panel meternya. Kemudian di bagian atasnya terdapat indikator seperti ECO, lampu jarak jauh, sen, bel injeksi, dan idling. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi ini terdapat indikator aki, kemudian keyless, dan alarm. Sedangkan untuk bagian warna sampingnya full hitam, di bagian ringnya menggunakan warna coklat, stangnya menggunakan warna chrome brosis. Kemudian untuk dudukan panel-panelnya dia menggunakan warna silver, jadi nggak hitam ya. Memang Scoopy ini paduan warnanya unik banget menurut saya. Untuk tombol-tombolnya di bagian sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson, kemudian sen. Di sebelah kanan ada ISS atau idling stop system. Kemudian di bagian bawahnya ada starter. Untuk bagian handle-handle remnya menggunakan warna full hitam.
Hand gripnya hitam, jalunya dia hitam, menggunakan bahan besi yang ukurannya sangat kecil. Turun lagi ke bagian dashboardnya. Nah, di bagian tengah sini terdapat gantungan barang yang sangat fungsional. Jadi cara penggunaannya dibuka dulu seperti ini, kemudian bagian atasnya kita buka tuasnya dan posisinya dia terkunci. Di sebelah kiri terdapat rak yang posisinya tertutup ketika kita buka. Nah, di dalamnya adalah power charging atau power outlet. Keunggulan dari power charging Scoopy terbaru ini, kita nggak perlu adaptor tambahan, jadi bisa langsung colok USB brosis. Ini dia. Kalian cukup colok USB langsung bisa ngecas. Kemudian untuk bagian raknya sendiri ukurannya cukup dalam di sini. Jadi ketika kalian ngecas HP kalian bisa langsung kalian taruh di sini. Kemudian ini dia untuk remote-nya. Nah, dia akan mendapatkan 2 remote ketika kalian membeli Scoopy ini. Ada 2 remote, 2 barcode dan 2 kunci darurat. Kemudian di sebelah kanan kita beralih. Nah, di sebelah kanan juga ada rak yang ukurannya juga cukup dalam di sini. Ini memang untuk Scoopy sendiri raknya dalam-dalam banget ya. Kemudian di bagian keamanannya sudah dibekali dengan smart key atau keyless dan sudah dibekali dengan fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanan tentunya aman banget. Kemudian di sebelah kanan terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ke belakang brosis. Untuk warnanya di bagian dashboardnya sendiri full hitam doff. Kemudian bagian belakangnya juga hitam. Nah, di bagian tengahnya menggunakan warna coklat atau brown. Jadi paduannya hitam dan coklat ya pada bagian dashboard dan step floor-nya. Nah, kebetulan di sini sudah terpasang panel step floor yang akan kalian dapatkan secara gratis ketika membeli Scoopy ini. Untuk paduan warnanya di bagian panel step floor-nya, tengahnya dia hitam, bahannya ini karet brosis. Terdapat tulisan Scoopy. Kemudian di bagian sampingnya dia menggunakan plat bahannya berwarna krum, kemudian ada karetnya lagi di sini. Jadi biar nggak licin ya ketika kaki kalian berpijak di sini. Kemudian untuk joknya sendiri, ukurannya menurut saya cukup lebar mengingat Scoopy memang bodinya ini melebar ke samping atau gambot. Jadi lebar. Untuk bahannya menurut saya bisa dibilang keras sih, kurang empuk menurut saya, kurang empuk ya. Kemudian di bagian tengahnya terdapat seperti pemisah dijahit di sini brosis. Dan pada bagian permukaan joknya terdapat tekstur bintik-bintik seperti ini. Untuk behel belakangnya menggunakan warna silver. Bentuknya melengkung. Jadi besar dia. Dimensi antara kanan dan kirinya itu besar. Dia gambot, bentuknya melengkung seperti ini. Kemudian ketika dibuka, untuk bagasinya ini dia. Untuk bagasinya sendiri dapat menampung kurang lebih 15 literan. 15 lebih sedikit sih, 15 literan. Untuk helm Scoopy masuk, tapi untuk beberapa helm lainnya seperti full face itu nggak bisa masuk ke sini. Tangki bahan bakarnya 4,2 liter kapasitasnya, dan Scoopy ini memang irit banget karena dalam 1 liternya kurang lebih dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Jadi masalah iritnya kurang lebih hampir-hampir mirip dengan Beat dan Genio. Kemudian untuk bodi sampingnya brosis ini full coklat, ini dia. Jadi untuk Scoopy sendiri bodinya itu dia dari bagian samping fairing kemudian ke bawah ini warnanya sama, menggunakan warna coklat. Bodinya juga bodi halus di bagian bawahnya sini, kemudian ke atas ini coklat full, ini dia. Kemudian ada pemanis stripping. Jadi untuk versi stylish ini masih terdapat beberapa stripping walaupun sedikit, hanya garis-garis seperti ini. Paduan strippingnya dia kuning, kemudian ada coklat, kemudian ada silvernya, garis-garis. Kemudian di bagian belakangnya, nah ini dia untuk bagian belakangnya seperti ini. Nah, di bagian tulisan Scoopy-nya dia menggunakan warna chrome, tulisannya besar-besar semua. Kemudian di belakangnya lagi ada stripping, garis lagi, terdapat tulisan stylish. Ini yang menandakan Scoopy stylish atau khasnya dari Scoopy stylish. Terdapat tulisan stylish berwarna brown di sini. Brownnya ini brown muda ya. Kemudian untuk bagian lampu belakangnya ini dia. Ini yang terbaru dari Scoopy, jadi dia bentuknya benar-benar bulat brosis. Kalau yang versi lama agak lonjong, kemudian sennya nyatu sama stopnya. Kalau untuk versi terbaru dia bentuknya bulat, dibalut dengan mika berwarna merah yang terdapat tekstur nih di bagian permukaannya, garis-garis seperti ini. Kemudian untuk sennya masih menggunakan bohlam biasa, tentunya warnanya kuning. Di bagian atas terdapat stripping juga bertuliskan Honda, warnanya full coklat di bagian bodi belakangnya. Kemudian untuk spakbornya ukurannya menurut saya cukup panjang dan cukup lebar, menyesuaikan ukuran bodinya juga. Di sini terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya.
dan terdapat mata kucing di bagian bawahnya berwarna merah. Kemudian yang spesial lagi dari versi stylish ini, jadi khusus versi stylish dan prestige, di bagian cover CVT-nya menggunakan warna silver. Berbeda dengan fashion, kemudian sporty, dia menggunakan warna hitam seperti itu. Tapi untuk stylish, dia menggunakan warna silver. Terdapat tulisan Honda di sini yang diukir ke dalam. Nah, untuk versi stylish dan prestige, karena ini adalah versi keyless atau smart key, jadi sudah tidak terdapat fitur kickstarter. Yang biasanya untuk matic-matic pada umumnya ada fitur kickstarter di sini atau selah-selahan, tapi untuk Scoopy stylish ini sudah tidak digunakan fitur kickstarternya. Kemudian di bagian cover filter udaranya full hitam menggunakan teknologi ESP. Di sini terdapat emblemnya, hanya saja memang belum ESP Plus seperti PCX. Suspensi belakang menggunakan monoshock yang posisinya berada di sebelah kiri, menggunakan warna hitam, bagian antingnya menggunakan warna silver. Kemudian pengereman belakang tentunya masih menggunakan tromol brosis, karena menurut saya memang Matic 110 cc itu belum butuh banget disc brake ya, kayaknya sudah cukup sih menggunakan tromol seperti ini. Ukuran ban belakang 110/90 ring 12, velgnya tentunya full silver. Sekarang kita beralih ke sebelah kanan. Nah, untuk mesinnya sendiri, Scoopy ini menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin hanya 0,65 liter. Jika kita membandingkan dengan Scoopy versi sebelumnya yang menggunakan kapasitas oli mesin 0,7, yang terbaru ini hanya 0,65. Kalau bicara masalah mesin, jujur saya lebih suka ke mesin Scoopy yang lama, lebih bertenaga aja sih. Kalau untuk Scoopy terbaru ini memang lebih enteng, tarikannya itu lebih enteng, cuman tenaga di atasnya itu kalau saya lebih pegang ke Scoopy lama sih. Cuman semuanya tergantung selera masing-masing, ada yang merasakan seperti itu, ada juga mungkin yang ngerasa Scoopy terbaru ini mesinnya lebih enteng. Jadi tergantung feel masing-masingnya. Kemudian untuk bagian step belakangnya dia menggunakan sistem klik-klikan seperti ini brosis. Nah, bahannya ini plat, tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya, berwarna silver. Jadi dia bahannya tipis seperti ini. Tampak terlihat sangat sporty dan stylish banget tentunya. Kemudian di bagian knalpotnya full hitam. Knalpotnya ini bisa dibilang ukurannya kecil banget ya. Ya kurang lebih ukurannya itu mirip-mirip dengan knalpot Beat atau Genio, karena memang pada dasarnya basic mesin antara Scoopy, Genio dan Beat itu sama aja. Jadi memang hampir-hampir sama. Kemudian di bagian cover mufflernya menggunakan warna silver di sini berbahan plastik. Nah, ini khusus yang versi stylish dan prestige, dia silver warnanya, tapi untuk fashion dan sporty warnanya hitam. Jadi beda ya untuk warna bagian cover mufflernya. Dan motor ini sudah dibekali dengan rangka terbaru yaitu rangka ISEF yang dipercaya sangat ringan dan sangat mudah banget dikendalikan. Nah, jadi ini dia brosis tampilan full body dari Honda Scoopy Stylish Matte Brown terbaru 2021. Dan menurut saya ini adalah warna paling kalem ya untuk Scoopy versi terbaru ini. Di antara versi-versi lainnya, ini adalah warna yang paling kalem. Jadi buat kalian yang pingin tampilan warna yang kalem, nggak neko-neko, tampak terlihat stylish dan mewah, bisa pilih warna yang satu ini. Warnanya menggunakan full coklat pada bagian bodinya, ditambah pemanis berwarna silver di bagian velg, kemudian di bagian cover CVT-nya dan bagian suspensinya. Ini menurut saya memang sangat luar biasa paduan warnanya. Dan untuk Scoopy sendiri brosis, sejauh ini memang masih inden, estimasi waktu itu sekitar 1-2 bulan. Jadi buat kalian yang masih inden Scoopy memang wajib bersabar, karena memang yang inden itu banyak banget dan seluruh Indonesia sama. Jadi Scoopy itu memang wajib inden. Andaikan kalian dapat yang unitnya langsung ready atau inden cuma dapat seminggu 2 minggu, itu mungkin kalian salah satu orang yang sangat beruntung ya, karena sejauh ini memang indennya lama. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu Bekasi Timur. Jadi buat brosis yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Scoopy, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer atau bisa hubungi nomor marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.